Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi akuntansi keuangan lanjutan dengan topik akuntansi penggabungan usaha. Materi kali ini saya ambil berdasarkan pada buku akuntansi keuangan lanjutan karangan BIMS. Oke, langsung saja. Pertama-tama kita akan mereview cepat terlebih dahulu apa itu yang disebut dengan merger, konsolidasi, dan akuisisi. Merger pada penggabungan usaha dengan bentuk seperti ini. Jadi misalkan ada dua perusahaan, ada perusahaan A dan B. Untuk merger, maka pada akhirnya yang akan ada nanti A akan mengambil kepemilikan dari B. Karena itu B melebur dan pada akhirnya hanya tinggal menjadi A saja. Yang seperti ini juga, yang kedua seperti ini juga. X dan Y nanti kejadiannya adalah yang tertinggal hanya perusahaan X. Yang perusahaan Y akan melebur ke dalam perusahaan X. Terus selanjutnya terkait konsolidasi. Konsolidasi di mana konsep dari konsolidasi adalah seperti ini. Misalkan ada perusahaan E dan F, nanti akan melebur kedua-duanya akan membentuk perusahaan baru yang namanya D. Jadi perbedaan dari merger dan konsolidasi adalah merger salah satu perusahaan atau perusahaan yang melakukan pengambil alihan perusahaan induk, katakanlah dia akan tetap ada. Tapi kalau dikonsolidasi, kedua-duanya akan melebur untuk membentuk sebuah perusahaan baru atau organisasi baru. Dan di sini juga ada K dan L. Mereka sepakat untuk melakukan konsolidasi dengan membentuk perusahaan baru yang bernama J. Berikutnya akuisisi. Nah, kalau akuisisi ini di sini E dan F di akhir masa penggabungan usaha, perusahaan E dan F itu tetap ada. K dan L, maksudnya ini K dan L juga, maaf. Berarti K dan L itu nanti tetap ada juga. Jadi di sini misalkan E mengakuisisi semua saham atau mayoritas saham F, maka E akan menjadi perusahaan induk, sedangkan F akan menjadi perusahaan anak. Jadi terkait dengan pembahasan akuisisi nanti akan ada materi khusus di topik atau di video lainnya gitu. Kita masuk saja ke konsep perhitungan dan jurnal, karena kalau menurut teori secara lengkap bisa kita baca secara langsung secara lebih detail di buku BIMS. Kita membicarakan yang pertama terkait metode akuntansinya yang digunakan. Kalau dulu ada namanya purchase method, tapi sekarang sudah tidak ada karena sudah berganti istilahnya menjadi acquisition method. Dan di sebelum IFRS dan PSAK terbaru juga mengenal ada yang namanya dengan pooling interest method. Tapi sekarang pooling interest method ini sudah tidak ada atau tidak digunakan karena dinilai tidak relevan lagi untuk disajikan ke penggunanya. Hal ini mulai sekitar tahun 2011 ketika IFRS sudah mulai diterapkan di Indonesia dan PSAK sudah mengadopsinya. Jadi pada penggabungan usaha saat ini hanya ada yang namanya acquisition method yang dulunya kita kenal dengan nama purchase method. Kita langsung saja masuk ke ini main konsep, tapi saya buat langsung ke contoh soal atau contoh kasus yang saya ambil dari BIMS, sumber PowerPoint-nya BIMS juga. Di sini ada kasus, ada Pop Corp meng-issue 100.000 share di mana
nilai parinya ada $10 berupa saham biasa untuk membeli Soncorp gitu. Dan Popscorp ini memiliki ternyata sahamnya dari Pops ini sendiri memiliki harga pasar $16 per share-nya. Jadi untuk membeli kepemilikan katakanlah seperti itu dari saham Son, itu Pop mengissues atau menerbitkan 100 lembar saham biasa dengan nilai nominal $10 tapi memiliki harga pasar $16 per share-nya. Jadi 100 lembar saham biasa memiliki nilai nominal 10 dan harga pasar 16. Selanjutnya, maka jurnal yang digunakan atau timbul pada transaksi ini adalah yang pertama investment in Soncorp sebesar 1.600. 1.600 ini didapat dari perkalian 100.000 lembar saham biasa dikalikan dengan harga pasarnya atau $16 per share-nya. Terus di kredit terdapat common stock atau saham biasa dengan nilai $10 atau nilai nominal $10, maka didapat angka 1.000. Jadi ini dalam ribuan, jadi 100.000 lembar dikalikan dengan 10, hasilnya 1 juta, tapi ini dalam ribuan. Ini dikatakan in thousands, jadi ini dalam ribuan. Terus selanjutnya ternyata ada selisih antara investasi dengan besaran saham biasa sebesar 600. Ini di sini dinamakan sebagai additional paid in capital. Jadi kalau di Indonesia namanya tambahan modal disetor. Selanjutnya Pop membayar 80.000 in finders and consulting fees. Jadi semacam konsultan. Dia membayar dalam menerbitkan saham, dia membayar konsultan dan melakukan registrasi untuk mengissue common stock-nya sebesar 40.000. Jadi membayar biaya konsultan 80, terus biaya register dan penerbitan sahamnya 40. Maka di sini terdapat jurnal itu investment in expense merujuk pada biaya konsultasi ini 80, additional paid and capital sebesar 40. Dan tentunya mengeluarkan cash sebesar 120. Penjumlahan dari 80 plus 40. Terus berikutnya ini ada Soncorp is assumed to have been dissolved, so Popcorp allocates the investment cost to the fair value of the identifiable asset acquired and liabilities assumed. The excess cost in goodwill. Jadi ini nanti kejadian ini nanti akan mengakibatkan munculnya goodwill. Ringkasnya seperti itu. Coba kita lihat di sini ada nanti jurnal-jurnal yang akan terkait. Jadi ini ada receivable, ada inventories, ada plan asset, terus di sini ada goodwill. Nanti kita akan membahas bagaimana menghitung goodwill atau munculnya goodwill itu seperti apa. Terus di sini ada account payable, notes payable, dan ini adalah investment in Soncorp tadi 1.600. Jadi kalau masih kebayang-bayang masih bingung, tidak apa-apa, kita akan langsung ke contohnya yang ada angkanya. Di sini kita akan lihat. Di sini ada keterangan, jadi ini bukan Son dan Pop lagi, tapi ini ada Pit dengan Set. Jadi Pit mencoba mengakuisisi net asset dari Setco pada tanggal 27 Desember 2011. The asset and liability of Setco, jadi kedudukan aset dan liabilitas atau laporan posisi keuangan dari Setco sebelum
melakukan penggabungan usaha secara ringkas akan kita lihat di sini. Nah, seperti ini. Jadi ini ya, kita akan mendapatkan nilai bukunya, book value, dan ini adalah nilai wajarnya atau fair value. Ada kas, masih sama, net receivable 140. Jadi perhatikan ada perbedaan di sini. Perbedaan ini nanti di kemudian di topik bahasan lain akan berguna, terutama pada saat melakukan laporan konsolidasi, tapi tidak kita bahas di video ini. Jadi terus ada total asetnya, itu berarti 1000, small book value dan fair value-nya 1440. Terus total liabilities-nya ada 250, berarti net asset menurut book value-nya 1000 dikurangi 250 ketemu 750. Menurut fair value-nya atau nilai wajarnya berarti net asetnya adalah 1200, yaitu dari total aset dikurangi dengan total liabilities mendapatkan net asset menurut fair value atau nilai wajarnya. Berikutnya kita akan membahas Pitcorp pays atau membayar $400.000 tunai ditambah dengan 50.000 saham, di mana saham tersebut memiliki nilai nominal 10 dan memiliki harga pasar $20 per lembar sahamnya. Jadi di sini nanti akan terlihat bahwa total consideration at fair value in thousand, jadi ini di sini ada, jadi ini semacam total investasinya itu ada 400 ditambah dengan 50 dikalikan dengan $20. Jadi nanti akan ketemu 1.400 dan fair value of net asset required-nya ada 1.200. Ini didapat dari sini tadi yang kita hitung di sini tadi, net asset. Total asset dikurangi total liabilities. Ya, ketemu nanti di sini. Fair value of net asset acquired. Jadi nanti selisihnya akan menimbulkan yang namanya goodwill. Tapi nanti kalau fair value of net assetnya lebih besar, itu daripada total consideration at fair value, nanti akan muncul misalkan ini 200 tapi negatif, seperti itu. Dulu itu dikenal dengan istilah dengan goodwill negatif, tapi sekarang istilah goodwill negatif itu sudah tidak digunakan, tapi diganti dengan laba negosiasi. Ya. Selanjutnya ini adalah jurnal untuk mencatatnya. Jadi tadi ada investasi, tadi benar kan? Jadi ada investasi in Setco itu sebesar 1.400. Itu didapatkan dari sini karena membayar $400.000 secara cash dan ditambah dengan share 50.000 lembar dikalikan dengan $20, ketemu angka 1.400. Terus ini ada rinciannya, jadi cashnya 400, common stock-nya, common stock menurut nilai nominalnya berarti 50.000 dikalikan dengan $10, ketemu angka 500. Dan setelah dijumlahkan ternyata masih ada selisih 500, itu masuk ke dalam additional paid in capital atau yang kita sebut dengan tambahan modal di store. Berikutnya ini jurnal untuk mencatat kejadiannya. Jadi ini adalah jurnal untuk mencatat aset dan liability dari Setco yang diambil alih oleh Pitcorp. Gitu. Jadi di sini ada cash 50, ada net receivable 140, ada inventories
250, land 150. Angka-angka ini dari mana? Angka-angka ini coba kita lihat. 50, 140, 250, 100. Coba akan kita lihat lagi. Ya, angka-angka ini didapatkan dari fair value. Jadi jangan mengambil book value-nya dari setco, tapi yang diambil adalah fair value-nya yang ada di sini. Jadi cash-nya yang diambil fair value-nya, net receivable fair value-nya, dan seterusnya sampai bawah itu yang kita pakai adalah fair value-nya atau nilai wajarnya. Jangan mengambil nilai bukunya. Oke, nah di sini setelah kita tulis semua yang tidak berpengaruh, terus yang mempengaruhi berikutnya adalah investasi in setco. Di sini dituliskan di kredit karena untuk menutup atau menghapus dari jurnal yang pertama ini. Jadi jurnal yang pertama ini ada di debit, tapi setelah melakukan penyetoran atau setco menyetorkan semua aset dan liabilitiesnya ke PIT, atau kata lainnya dengan PIT mengambil alih seluruh kepemilikannya, di mana set sudah tidak ada, yang ada sekarang cuma PITco, kan tidak mungkin ada kata-kata investment in setco itu lagi. Jadi itu sudah melebur, jadi ini katakanlah namanya semacam jurnal pembalik atau penghapusnya. Tuh. Terus kita lihat lagi dari susunan angka ini. Jika kita lihat, kita jumlahkan keseluruhan yang ada di aset memiliki total 1140. Terus kalau yang ada di debit atau di liabilitiesnya, atau katakanlah di debitnya, di kreditnya, itu kalau dijumlah ada 1640. Di sini terdapat selisih 200 dolar. Katakanlah seperti itu. 200 dolar ini nanti akan menjadi yang namanya goodwill. Gitu. Jadi misalkan nanti ada keadaan atau situasi di mana antara debit dan kreditnya, jika dibandingkan bahwa debitnya itu lebih besar sementara kreditnya lebih kecil, misalkan debitnya ini kalau dijumlah 1640, kalau kreditnya kalau dijumlah 1140, maka ini tidak akan muncul goodwill. Tapi 200 ini nanti akan menjadi laba negosiasi. Coba kita lihat apakah ada contohnya. Oh, ini contohnya terkait dengan laba negosiasi. Di sini ada contoh kedua terkait Pit Corp, masih sama, tapi di sini mengissue atau menerbitkan 40.000 lembar saham dengan nilai nominal 10 dengan harga pasar 20. Dia juga menerbitkan notes payable 200.000 untuk 5 tahun. Jadi dari sini kita akan rinciannya, jadi untuk membelinya mengakuisisi Pit Corp. Untuk mengakuisisi Setcorp ini dia mengeluarkan fair value of net asset acquired in 1200, total consideration at fair value. Oke, jadi di sini dapat one eternity later. Jadi di sini dapat diartikan bahwa untuk mengakuisisi Setcorp, Pit Corp melakukan investasi sebesar 1000. Hal ini didapatkan dari ini 40 share di 40.000 lembar saham dikalikan 20 harga pasarnya ditambah dengan 200. Jadi ini dia menerbitkan saham dan melakukan ada notes payable-nya sekitar 200.000. Jadi kalau di total ketemu 1.000 dolar atau 1 juta dolar karena ini in thousand. Terus fair value
of net asset acquired in thousand, ternyata tadi kita sudah menghitung nilai nilai wajar net assetnya. Untuk setco itu kita tadi sudah menghitung ada 1.200. Maka di sini kalau dikurangi dengan investasinya maka akan ada $200. Ini bukan lagi goodwill tapi ini gain from bargaining purchase. Kalau di Indonesia sekali lagi namanya adalah laba negosiasi. Kalian bisa sebut dengan laba negosiasi. Inggrisnya gain from bargaining purchase. Dan ini jurnal entry-nya seperti ini. Jadi investasinya ada 1.000, terus tadi ada notes payable 200, ada menerbitkan saham 40.000 dikalikan dengan harga nilai nominalnya 10, maka ketemu 400. Terus berikutnya selisihnya itu dinamakan additional paid and capital atau tambahan modal di store sebesar $400.000 juga. Selanjutnya ini. Nah, ini masih sama caranya, konsepnya masih sama. Kita masukkan kembali besaran angka yang ada di nilai wajarnya. Sekali lagi di nilai wajarnya, jangan memasukkan di nilai bukunya, tapi di nilai wajarnya atau fair value-nya. Di sini ada kas dan sebagainya sampai paten kita masukkan. Terus di liabilities ada account payable, not payable, other liabilities. Terus kita masukkan kembali. Ini kita kreditkan investasi yang ada di debit di jurnal pertama. Kita kreditkan untuk kita hapuskan 1.000, maka kita pasang di sini. Nah, kita akan coba hitung total debitnya ada berapa di sini. Kalau kita jumlahkan debitnya itu kalau dijumlah muncul angka 1.440. Sedangkan di kredit nanti akan muncul angka 1.240. Di sini kita dapat melihat bahwa terdapat selisih 200 di mana yang lebih besar itu di debit, yang kurang itu di kredit. Jadi kalau debit kredit kan harus balance. Untuk membalancekannya kan tidak mungkin mengurangi, tapi adanya menambah. Jadi 200 itu nanti akan ada di sini. Nah, ini menjadi gain from bargaining purchase sebesar 200. Seperti itu. Jadi kalau Indonesianya sekali lagi laba negosiasi. Jadi konsepnya sebetulnya saya mau menanamkan ke rekan-rekan sekalian bahwa kalau jumlah total yang ada di debit itu lebih kecil daripada di kredit atau jumlah yang ada di kredit, maka akan muncul yang namanya goodwill dari debit. Tapi kalau posisinya seperti ini, di mana debitnya lebih besar daripada kredit, maka akan muncul yang namanya gain from bargaining purchase atau yang disebut laba negosiasi. Oke rekan-rekan, itulah sedikit penjelasan terkait dengan akuntansi penggabungan usaha pada mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.